Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Tiara. Di sini saya akan membahas satu soal mengenai integral LIPA 2 atas persegi panjang. Pada pembahasan kali ini, kita akan menyelesaikan soal integral LIPA 2 dengan menggunakan dua cara yang berbeda. Nah, ini adalah soal yang akan kita bahas. Soalnya adalah tentukan integral fx, y dA jika diketahui fungsi x, y sama dengan x kuadrat plus 2y kuadrat, dimana batasnya adalah x-nya dari 0 sampai 6 dan y-nya dari 0 sampai 4. Pada soal tersebut, kita akan menggunakan dua cara yang berbeda. Yang pertama, kita menggunakan integral Riemann. Kemudian, yang kedua kita akan menggunakan teorema Fubini. Nah, sebelum lanjut ke perhitungannya, kita akan melihat grafik fungsinya terlebih dahulu. Ini merupakan penampakan grafik dari fungsi x kuadrat plus 2y kuadrat. Kemudian, di soal tadi disebutkan bahwa batas x-nya adalah 0 sampai 6, sedangkan batas y-nya adalah 0 sampai 4. Di sini sudah saya arsir, jadi itu adalah daerah yang akan kita hitung luasnya. Pada integral Riemann, kita akan membagi R atas 6 bujur sangkar yang sama, dan dengan menggunakan tiap-tiap pusat bujur sangkar sebagai titik. Nah, ini merupakan daerah yang mau kita hitung luasnya, dan sudah saya partisi menjadi 6 bagian. Titik-titik yang berwarna kuning itu merupakan titik tengah atau titik pusat dari daerah partisi, yang selanjutnya akan digunakan dalam proses perhitungan integral Riemann. Pada perhitungan Riemann, kita juga membutuhkan nilai delta AK, di mana delta AK-nya di situ merupakan luas partisi yang diperoleh dari perkalian antara delta XK dan delta YK. Misalkan kita ambil daerah partisi 1. Di situ delta XK-nya adalah 2 dikurangi dengan 0 sama dengan 2. Begitu juga dengan delta YK. Delta YK-nya 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Selanjutnya tinggal kita kalikan antara delta XK dengan delta YK. Hasilnya adalah 4. Sehingga nilai dari delta AK atau luas partisi adalah 4. Kemudian, dari titik tengah tiap partisi tersebut, kita substitusi ke fungsi x kuadrat plus 2y kuadrat. Di tabel ini, kita sudah menghitung 6 partisi tersebut, dan di situ sudah ada hasilnya. Partisi 1, hasilnya 3, partisi 2, hasilnya 19, partisi 3, hasilnya 11, partisi 4, hasilnya 27, partisi kelima hasilnya 27, dan partisi yang terakhir hasilnya 43. Selanjutnya, tinggal kita jumlahkan semua hasil dari partisi-partisi tersebut, kemudian kita kali dengan delta AK. Jumlah dari hasil semua partisi adalah 130. Kemudian kita kalikan dengan delta AK. Tadi delta AK-nya sama dengan 4, berarti 130 dikalikan 4 sama dengan 520. Dari sini, kita sudah mendapatkan hasil dari perhitungan integral Riemann. Yang kedua, kita akan melakukan perhitungan eksak menggunakan teorema Fubini. yaitu dengan menghitung integral dari dalam keluar.
Pertama, kita hitung terlebih dahulu integral x kuadrat plus 2y kuadrat dx dengan batas atas 6 dan batas bawah 0. Sehingga hasilnya adalah 72 plus 12y kuadrat. Kemudian, ini akan kita integralkan lagi. Integral 72 plus 12y kuadrat dy dengan batas atas 4 dan batas bawah 0. Sehingga hasil akhirnya adalah 544. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan hasil yang kedua, yaitu dengan menggunakan teorema Fubini. Sekarang kita lihat hasil dari kedua perhitungan tersebut. Yang pertama, dengan menggunakan integral Riemann, kita mendapatkan hasil 520. Sedangkan ketika menggunakan teorema Fubini, kita mendapatkan hasil 544. Di sini terjadi perbedaan hasil antara integral Riemann dengan teorema Fubini. Kira-kira apa yang menyebabkan kedua hasil tersebut berbeda? Mengapa terjadi selisih hasil dari integral Riemann dengan teorema Fubini? Jadi, ketika menghitung dengan definisi, yang kita hitung adalah balok. Sedangkan bentuk yang sebenarnya bukan balok yang utuh, melainkan balok yang bagian atasnya membentuk kurva, sehingga bagian atas balok ada kemiringan. Pada definisi Riemann, formula yang dipakai adalah luas alas dikalikan dengan tinggi, di mana tingginya adalah titik tengah. Sehingga, di situ ada selisih volume dari gambar yang sebenarnya dengan balok yang utuh. Nah, selisih itulah yang menyebabkan perhitungan Riemann dan nilai eksak ini berbeda. Jika semakin banyak partisi, maka hasilnya akan semakin mendekati dengan perhitungan nilai eksak. Sehingga nilai asli dari perhitungan tersebut adalah 544. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.